Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Loso Jaja di sini. Hari ini kita ditemani oleh Loso Vivi, juga Loso Eni. Kita di sini mau bersama-sama menemani kalian beribadah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Meskipun begitu, Dia adalah Tuhan yang peduli kepada kita. Ketika kita kesulitan, Tuhan menolong kita. Dia menolong dengan berbagai macam cara yang bahkan kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita. Yuk, Loso mau mengajak kita semua bangkit berdiri, kita mau menyembah kepada Tuhan, kita katakan haleluya to our God. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kau menciptakan segala sesuatu. Meskipun begitu, Kau tetap memperdulikan kami. Kau tetap peduli kepada kami ketika kami sedang sedih, Kau menghibur kami. Ketika kami kesulitan, Engkau menolong kami. Kau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan atas semua perhatian yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, kami mau menyembah kepadamu, kami mau memuji-muji nama-Mu, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Anak-anak jika pergi ke gunung, Tuhan juga ada di sana. Anak-anak bisa melihat bagaimana Tuhan membuat gunung itu begitu indah, begitu megah, dan begitu kokoh. Ketika anak-anak pergi ke pantai, itu juga buatan Tuhan.
Anak-anak bisa menikmati indahnya pantai dengan binatang-binatang laut yang begitu cantik. Bahkan ketika kalian di dalam rumah, kalian juga dapat melihat karya Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong keluarga kalian melewati berbagai macam kesulitan. Tuhan juga memberkati orang tua kalian. Dimanapun kita berada, kita dapat melihat karya Tuhan yang begitu mulia. Yuk kita bersama-sama kita nyanyikan lagu Kesana Kesini. Setiap hari aku berseri menemukan karya Tuhan yang mulia. Kemana ku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di dunia. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Dia buat semuanya indah. Oh, sungguh dia luar biasa, melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Kemana ku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di dunia. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Dia buat semuanya indah. Oh, sungguh dia luar biasa, melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Anak-anak, kita harus bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu peduli pada kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu berserta dengan kita. Sekarang anak-anak boleh duduk, kalian persiapkan diri kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami persiapkan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu supaya kami benar-benar mengerti isi firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, berbuah dalam kehidupan kami. Kau berkati juga Tuhan, Lause yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi anak-anak. Lause sangat senang sekali kita bertemu lagi ya pada pagi hari ini. Anak-anak siap mendengar cerita? Iya. Lause tanya nih, kemarin siapa yang lagi tahun baru liburan? Liburan kemana? Ada yang pergi ke kebun binatang? Ke taman safari? Ada? Ada ya yang liburan ya. Ih, senang sekali kalau liburan kan. Udah lama sekali nggak liburan. Sekarang ada kesempatan liburan. Nah, anak-anak, kalau di taman safari ada apa ya? Ya, Lause, ya ada binatang lah. Ada hewan-hewan lah. Iya kan? Iya. Apa aja yang kalian suka? Apa aja yang kalian senang melihatnya? Ada apa coba di taman safari? Ada kuda? Ada rusa yang tanduknya panjang? Ada monyet? Ada gajah? Ada apa lagi? Banyak burung. Apa lagi ya? Coba ingat-ingat. Yang suka mangap. Oh iya, kuda Nil, benar, kuda Nil. Ada tidak binatang yang sangat menakutkan? Takut sekali kalau didekati. Coba, apa nama binatang itu? Yang suka menekap, yang pemakan daging. Ada yang tahu? Siapa? Apa namanya? Singa. Singa. Ada yang mau masuk ke kandangnya? Ih, takut Lause, nggak mau masuk ke kandang singa. Nanti takut diterkam, dimakan sama singa. Ya kan? Tapi ada loh yang pernah masuk ke dalam kandang singa. Masuk ke kandang singa? Bagaimana nasibnya? Iya, masuk ke dalam kandang singa. Dulu ada seorang pemuda yang gagah, pintar, disayang sama raja, disenangi sama raja karena kepintarannya. Tapi ada banyak orang yang tidak suka. Siapa pemuda ini? Pemuda ini namanya Daniel dan rajanya Raja Darius. Orang-orang tidak suka karena Daniel ini disayang sama raja. Karena baru-baru ini Daniel juga diangkat sama raja. Diangkat menjadi pejabat tertinggi. Kekuasaannya di bawah raja. Orang-orang tambah tidak suka. Mereka mencari cara untuk bisa menyingkirkan Daniel. Mereka berkumpul mencari cara. Setelah mendapatkan ide, mereka datang kepada raja. Raja, kami mohon raja mengeluarkan undang-undang, peraturan. Peraturannya begini. Siapa dalam 30 hari ketahuan meminta permohonan kepada dewa lain selain kepada raja akan dihukum. Rakyat yang ketahuan meminta permohonan kepada dewa lain bukan kepada raja akan dihukum. Hukumannya masuk ke dalam kandang singa, ke dalam gua yang penuh dengan singa. Wah, semua kaget. Masuk ke dalam kandang singa. Raja berpikir, baik, boleh, dicap. Disetujui undang-undang itu. Mereka senang. Nah, kemudian mereka mulai memperhatikan Daniel. Dari pagi, siang, sore, malam hari. Mereka perhatikan, mereka ikuti Daniel kemana Daniel pergi. Akhirnya ketahuan karena Daniel adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Sungguh taat. Pagi, siang, malam, Daniel selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, orang-orang itu melihat bahwa Daniel melakukan pelanggaran,
cepat-cepat lari kepada raja. Raja, kami melaporkan ada seorang yang sudah melanggar peraturan. Hah? Ada, kata raja. Siapa itu? Daniel. Oh, Daniel. Daniel melanggar peraturan yang baru saja dibuat. Aduh, raja sedih. Raja sedih sekali. Karena Daniel adalah kesayangannya. Akhirnya tidak mau Daniel dihukum. Dihukum, mau dimasukkan ke dalam kandang singa. Sebelumnya raja bilang, Daniel, semoga Tuhan yang kamu sembah menjaga kamu, melindungi kamu. Apakah Daniel takut? Tidak, karena Daniel tahu, Daniel percaya Tuhan yang disembahnya akan menjaganya, akan melindunginya. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam kandang singa atau gua singa yang penuh dengan singa-singa yang lapar. Raja tidak bisa makan. Raja tidak bisa tidur memikirkan Daniel. Jalan-jalan raja. Karena saking gelisahnya memikirkan Daniel. Pagi-pagi sekali raja ini udah berlari menghampiri kandang singa itu. Dia kemudian berseru, Daniel, Daniel, apakah kamu masih hidup? Daniel, Daniel, apakah Tuhan Allahmu menjagamu? Hah? Daniel, ada jawaban dari Daniel. Ya Tuanku Raja, saya masih di sini. Waduh, senangnya Raja. Ada suara Daniel. Daniel masih hidup. Wah, senang, cepat-cepat dikeluarkan Daniel dari gua singa, dari kandang singa itu. Kemudian setelah Daniel keluar, dilihatnya sekujur tubuhnya ada yang sobek, ada yang luka, ada yang digigit singa. Ternyata Daniel masih segar, Daniel masih sehat. Tidak ada satupun yang kekuat, kena kukut harimau, tidak ada. Tidak satupun yang luka, sobek, tidak ada. Tuhan Allah yang Daniel sembah menjaga, melindungi Daniel dari terkaman singa. Mulut singa seperti dikunci sama Tuhan. Daniel dijaga sama Tuhan. Karena Daniel taat, setia, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian raja mengizinkan Daniel untuk tetap menyembah Allahnya. Dan orang-orang yang tidak suka Daniel, yang mempunyai rencana untuk memusnahkan, menyingkirkan Daniel, raja hukum. Dimasukkanlah mereka ke dalam gua singa, kandang singa. Dan mereka mati, diterkam oleh singa. Nah anak-anak sudah mendengar bagaimana Allah yang Daniel sembah menjaga, melindungi Daniel. Karena Daniel taat, Daniel setia, dan Daniel selalu berdoa kepada Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan. Anak-anak juga harus begitu. Harus taat, harus setia, harus selalu berdoa kepada Tuhan. Ketika kita sakit, berdoalah pada Tuhan. Makanlah obat yang diberikan oleh dokter supaya cepat sembuh. Ketika kita mau ulangan di sekolah, berdoalah kepada Tuhan dan belajarlah dengan rajin. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti membantu kita dalam segala masalah yang kita hadapi. Ingat ya anak-anak, taat pada Tuhan, setia pada Tuhan, dan tetaplah berdoa. Laus akan ajak anak-anak untuk membaca satu ayat yang pendek sekali. Laus ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bunyinya begini, tetaplah berdoa. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ingat ya anak-anak, tetap setia
Tetap taat pada Tuhan dan setialah berdoa. Tetaplah berdoa pada Tuhan. Tuhan akan menjaga kalian. Tuhan akan melindungi kalian. Tuhan akan menolong kalian. Seperti Tuhan menolong Daniel, melindungi Daniel. Oke? Maka kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan selalu menjaga, melindungi kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang mau terus berdoa kepada Tuhan. Seperti Daniel yang tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Dan Tuhan menolong Daniel, menjaga Daniel dan melindungi Daniel. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bagaimana cerita tadi dari Lause Tsioling? Bagaimana Daniel begitu taat kepada Tuhan. Walaupun Daniel mengalami kesulitan, dia dibuang jauh dari bangsanya, Daniel tetap taat kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan walaupun sudah dilarang oleh raja. Bahkan ketika Daniel berada di gua singa, Tuhan tetap menyertai Daniel. Daniel pun tetap beriman kuat kepada Tuhan. Anak-anak, dimanapun kita berada, Tuhan tetap menyertai kita dan kita selalu dapat melihat karya Tuhan yang begitu mulia. Yuk kita kembali nyanyikan, setiap hari aku menemukan karya Tuhan yang mulia. Setiap hari aku berseri menemukan karya Tuhan yang mulia. Kemana aku pergi, kesana kesini, tak berhenti diriku terpesona. Karena Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di dunia. Oh, sungguh diriku terkagum kepada kebesarannya. Dia buat semuanya indah. Oh, sungguh dia luar biasa, melakukan segalanya untuk kebaikan kita. Anak-anak, Tuhan melakukan berbagai macam untuk kebaikan kita. Anak-anak harus terus percaya kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami kesulitan, kita tetap beriman kepada Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita indah yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, kami juga mau seperti Daniel. Bagaimana kita tetap taat kepada Tuhan walaupun keadaan sulit, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, Kau mengenal kami satu persatu, Tuhan tahu kesulitan kami, Tuhan tolong kami. Tuhan, kami juga mau berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati orang tua kami, sehingga kami sekarang dapat memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau terus menolong keluarga kami. Sekarang Tuhan, sebentar lagi ibadah kami akan selesai, tapi Tuhan tetap terus sertai kami di setiap hari. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, kita sebentar lagi mau berpisah, tapi kalian jangan lupa bahwa Tuhan terus menyertai kalian. Dimanapun kalian berada, Tuhan ada berserta kalian. Kalian kesulitan, Tuhan juga ada akan menolong dengan kalian. Dan anak-anak, persembahan untuk sementara ini tetap dapat kalian transfer ke rekening gereja atau dapat kalian kumpulkan dulu, masukkan dalam amplop dan nanti diberikan kepada lose-lose yang kalian mudah temui. Hari ini Lose Caca, Lose Vivi dan Lose Eni, kami semua mau pamit undur diri. Sampai jumpa.